Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obor Pedia yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ramadan baru saja kembali dan kita diizinkan oleh Allah untuk menemui kembali bulan yang suci ini hadir kembali dalam hidup kita. Dan akankah kita menjadi orang beruntung atau sebaliknya di bulan berkah ini? Apakah tarbiyah Ramadan sampai ke hati kita atau sebaliknya hanya sebatas di mulut tanpa ada atsar atau bekas untuk diamalkan di bulan lain setelah ditempa sebulan lamanya? Karena pada akhir Ramadan nanti mereka yang merayakan Idul Fitri adalah yang menempa dirinya untuk betul kembali fitrah setelah melewati serangkaian ujian dan pendidikan. Bukan seperti orang-orang merayakan Lebaran yang dengan pongahnya membuat rangkaian seremoni padahal sehari pun dia tidak berpuasa. Ini orang yang rugi bahkan celaka berjumpa dengan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan menaiki mimbar untuk khotbah Jumat, pada anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Ketika naik pada anak tangga kedua, beliau juga mengucapkan amin. Begitu juga pada anak ketiga, beliau mengucapkan amin. Setelah selesai sholat, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama sampai ketiga?" Rasulullah menjawab, "Pada anak tangga pertama aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu. Celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya tetapi tidak membuatnya masuk surga. Dan pada anak tangga ketiga aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya." Lalu siapa saja golongan orang yang merugi di bulan Ramadan? Berikut ini kami sampaikan 5 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan menurut Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang menganggap biasa bulan Ramadan.
tidak ada yang berbeda seperti bulan lainnya sampai Ramadan berlalu. Tentu ini sebuah kerugian yang besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Ia juga tidak segera melakukan kebaikan, padahal di bulan suci Ramadan inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. Yang kedua adalah orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hal ini nampak pada perilaku tidak baik menjadi baik, seperti dari yang awalnya tidak berjilbab kemudian berhijab, dari yang tidak sholat kemudian rajin sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Namun jika nanti selesai Ramadan, manusia ini kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijabnya, tidak lagi datang ke masjid hingga meninggalkan sholat. Karena itu berusahalah untuk tetap istiqomah dalam beramal dan berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan yang ketiga adalah orang yang hanya menahan hawa lapar dan haus saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah dan menghina. Dan pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah, sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh bagi kehidupannya sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya atau puasa. Yang keempat adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan serta bergadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya, itu adalah golongan yang merugi. Seharusnya di bulan ini disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus dan tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak dan sedekah serta kebaikan lainnya. Yang kelima adalah orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan mendapatkan ampunan dari Allah seperti amal puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Demikian juga qiyam Ramadan. Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat taraweh di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Kita masih diberi kesempatan bertemu lagi dengan bulan Ramadan, sehingga seyogianya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepadanya agar dosa-dosa kita diampuni dan taubat kita diterima, sehingga kita tidak termasuk golongan orang celaka dan merugi, yaitu orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Mari kita laksanakan seluruh ibadah di bulan suci ini dengan sebaik-baiknya.
melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya, sholat taraweh dengan seikhlas-ikhlasnya, membayar zakat, dan lain sebagainya. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.